Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waqiatus Soleha dari Prodi PIAUD. Di sini saya akan membuat video tentang menjawab sebuah pertanyaan dari tugas TIK. Kemudian saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana agar anak terhindar dari pengaruh internet. Menyoal smartphone atau jenis gadget lainnya, pasti anak-anak lebih unggul daripada kita sebagai orang tua. Maka kita sebagai orang tua harus lebih mengenal fitur-fitur yang ada di dalamnya. Dengan seiring berkembangnya zaman yang semakin canggih, maka orang tua wajib mempelajari tentang alat komunikasi, terutama internet. Kemudian kita sebagai orang tua usaha atau upaya apa agar anak kita terhindar dari pengaruh buruk internet. Yang pertama, kita manfaatkan aplikasi atau fitur parental controls. Di sini parental controls merupakan sebuah aplikasi sederhana untuk melindungi anak dari pengaruh buruk negatif internet, sehingga anak kita tidak bisa secara bebas memilih konten atau menggunakan internet dengan sesuai kehendaknya. Misalnya sebuah aplikasi parental controls ini adalah aplikasi Kids Play Parental Control, itu adalah nama aplikasinya. Kemudian yang kedua, kita harus sebagai orang tua buat aturan dasar. Sebagai orang tua kita harus membuat aturan mengenai penggunaan gadget atau konten yang digunakan anak-anak. Apabila anak-anak kita melanggar aturan, maka kita sebagai orang tua harus tegas. Kita dapat memasang aplikasi yang bermanfaat untuk anak. Misalnya aplikasi-aplikasi tentang menggambar, membaca, mengenal huruf hijaiyah, doa-doa. Pastinya sudah tersedia di Play Store di smartphone Anda. Untuk soal yang nomor 2, aplikasi apa yang bermanfaat bagi anak? Karena perkembangan otak anak balita sangatlah cepat, maka kita sebagai orang tua pasti menginginkan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga dapat menstimulasi anak-anak kita. Kemudian aplikasi apa yang bermanfaat untuk anak-anak kita? Misalnya dengan aplikasi yang sudah tersedia di Play Store, yaitu misalnya Coloring and Learn, kemudian ABC Kids, kemudian mengenal huruf hijaiyah, doa-doa. Nah, itu semua sudah tersedia di Play Store. Kita dapat menggunakan aplikasi tersebut agar anak-anak kita dapat menggunakan dengan aplikasi-aplikasi yang bermanfaat. Untuk soal nomor 3, jika Anda petinggi sekolah yang ingin meningkatkan kompetensi guru di bidang teknologi, langkah apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana jika ada guru yang malas untuk mengembangkan diri dalam mempelajari ilmu teknologi? Dengan adanya pandemi COVID-19, sekolah kita dituntut untuk menggunakan teknologi dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Maka dari itu, di tengah tuntutan zaman yang semakin canggih, guru tidak boleh gagap teknologi atau disebut dengan gaptek. Guru tidak boleh malas belajar tentang ilmu teknologi jika tidak mau tertinggal dengan yang lainnya. Kemudian upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan ilmu teknologi? Kita harus mengirim guru tersebut untuk mengikuti pelatihan maupun penataran ataupun workshop mengenai TIK. Kemudian melengkapi berbagai sarana dan media yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran. Kemudian mengadakan kegiatan pelatihan dan sosialisasi. Ada guru yang masih malas untuk belajar teknologi. Sebagaimana kita sebagai petinggi sekolah sudah memotivasi mereka untuk mempelajari ilmu teknologi, sudah dilakukan upaya untuk bisa mengembangkan misalnya dengan seminar, dengan workshop. Kita sudah memotivasinya untuk belajar lebih mendalam tentang teknologi, namun mereka masih malas. Maka lebih baik kita mencari guru pengganti saja, guru yang lebih muda, yang lebih berpengalaman, yang lebih menguasai tentang teknologi. Kemudian untuk soal yang nomor 4, beberapa aplikasi meeting online manakah yang paling mendukung untuk produktivitas bisnis atau jika Anda seorang guru? Karena saya pribadi seorang guru, maka lebih menggunakan aplikasi Zoom Meeting atau aplikasi Google Meet. Kemudian soal yang nomor 5, apa yang Anda ketahui tentang istilah YouTube?
YouTube merupakan sebuah website yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagi atau menerima informasi dan video di dalamnya, sehingga YouTube disebut dengan situs sharing nomor 1 yang ada di dunia. Kemudian, apa yang Anda ketahui tentang Gmail? Gmail adalah kependekan dari Google Mail, yaitu Gmail merupakan layanan dari Google yang berupa surat elektronik yang berbasis web. Kemudian, apa yang Anda ketahui tentang Google Drive? Google Drive memungkinkan penggunanya untuk berbagi file yang dia simpan kepada orang lain, bahkan dalam ukuran besar sekalipun. Anda juga dapat mengundang orang lain untuk melihat, memberi komentar, dan mengedit file atau folder yang Anda simpan di Google Drive. Kemudian, apa yang Anda ketahui tentang PDF? PDF pengertian dari Portable Document Format. Maka fungsi PDF adalah untuk membuat dan menyimpan sebuah dokumen yang berbasis teks, gambar, atau link dengan format khusus yang hanya dapat dibuka di komputer yang memiliki program khusus, di mana dokumen berformat PDF lebih fleksibel, dapat dikunci, dan cenderung lebih aman. Kemudian, apa yang Anda ketahui tentang Al-Quran in Word? Al-Quran in Word adalah salah satu cara yang digunakan untuk menampilkan ayat-ayat Al-Quran atau tulisan bahasa Arab dalam Microsoft Word. Microsoft Word yang kita ketahui hanya menyediakan sebuah atau menampilkan huruf abjad saja, sehingga dengan adanya Al-Quran in Word sudah tersedia ayat-ayat Al-Quran yang ada dalam Microsoft Word tersebut. Kemudian, apa yang Anda ketahui tentang Microsoft Office? Microsoft Office adalah perangkat lunak atau aplikasi yang aplikasi perkantoran buatan Microsoft Corporation yang sangat populer digunakan di institusi ataupun perusahaan tempat bekerja. Kemudian, paket aplikasi Microsoft Office yang paling digemari dan sangat terkenal adalah Microsoft Excel, Microsoft Word, ataupun Microsoft PowerPoint. Kemudian, apa yang Anda ketahui tentang blog? Blog merupakan kependekan dari weblog yang berarti adalah salah satu jenis website atau jurnal online yang membuat tampilan informasi dari berbagai sumber serta membuat konten seperti artikel, teks, foto, video, dan link ataupun tautan. Apa yang Anda ketahui tentang Zoom? Zoom merupakan sebuah program perangkat lunak yang dapat dikembangkan oleh video communication pemakaian gratis dengan batasan waktu 40 menit. Kemudian Google Meet dibandingkan dengan Zoom, salah satunya yaitu pemilik akun Google bisa membuat jadwal video pertemuan garis berdurasi 60 menit dengan undangan hingga 100 partisipasi. Kemudian, apa yang Anda ketahui tentang Hybrid Drive? Hybrid Drive yaitu sebuah program atau aplikasi yang ada di Play Store dan aplikasi-aplikasi yang sangat mengedukasi untuk anak-anak balita. Kemudian, apa yang Anda ketahui tentang cek plagiarisme? Cek plagiarisme yaitu sebuah aplikasi yang dapat mendeteksi tentang plagiat di dalam sebuah karya ilmiah, yaitu berupa dokumen ataupun desain, baik gambar ataupun video pada program tersebut, itu dapat terdeteksi dengan menggunakan aplikasi deteksi plagiarisme. Inilah jawaban UAS saya mata kuliah TIK. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila kesalahan kata maupun yang disengaja atau yang tak disengaja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.